Barusan kalian denger nggak sih suara orang kecil kayak gitu? 5 jam. Assalamualaikum. Halo makasih kalian udah mau mampir ke video aku. Gimana perasaan kalian ketika suka sama anak orang, terus ayahnya itu nyuruh datang ke rumah gitu. Setelah memberanikan diri untuk ke rumah si perempuan, ayah si perempuan menuntut syarat agar si cowok ini menarik orang-orang di kampung untuk beribadah lagi di surau kecil yang ada di kampung itu. Kata si ayah, perempuan nih, selama 2 tahun, orang kampung tuh nggak mau lagi sholat di surau itu, dan cuma si ayah perempuan tuh aja yang sholat di sana. Dia yang azan, dia yang iqomah, dia yang imamin dirinya sendiri. Memang apa sih rupanya yang terjadi sama surau itu? Terus kenapa si ayah perempuan nih ngotot kali gitu kan, agar surau itu aktif sebagaimana mestinya digunakan orang untuk menyembah tuh dalam tanda kutip. Penasaran kalian kan gimana garis besar cerita ini? Yuk kita bedah sekarang. Tokoh utama dalam cerita ini bernama Marhan, lulusan terbaik pesantren, dia itu habis 30 juz Mendekati akhir masa pendidikan orang tuh di pesantren, dia itu jatuh hati kan sama santriwati yang bernama Salma. Deh, kirim-kirim surat kerjaan orang itu di sana ya kan. Karena Marhan ini anaknya pintar, soleh gitu kan, sering disuruh baca Al-Quran di acara-acara besar dan sering menjuarai lomba. Jadi pelan-pelan hati si Salma itu lulu juga gitu. Marhan ini punya kawan namanya Niko. Nah, karena malahan ini anak yatim piatu, jadi Niko dengan baiknya tuh bilang kalau ayah mama dia tuh ayah mamanya si Marhan juga. Nah, waktu kelulusan dari pondok, para orang tua tuh datang ya kan, menghadiri acara sekalian menjemput anak mereka di sana. Nah, waktu itu Marhan tuh memberanikan diri lah gitu, mendekati ayah si Salma, ngajak kenalan dan segala macem. Nama ayah Salma rupanya Datuk Kayo Nah, Datuk Kayo ini menantang si Marhan kalau memang serius sama anaknya, cobalah datang dulu ke rumah. Si Marhan nih yakin-yakin aja lah ya kan, namanya juga udah jatuh hati kali lah pula dia. Karena dia bukan asli orang sana nih, agak kepayahan dia tuh ndak mencari alamat rumah si Dato. Untung aja lah si Niko nih mau ngawani dia ya, walaupun Niko tuh muncung muncung dia agak nyebelin, tapi dia tuh sebetulnya baik sama si Marhan. Nah, singkat cerita, setelah Marhan berjumpa sama si Dato, ditantang lah dia kalau memang serius sama si Salma nih. Cobalah kau tarik dulu orang-orang untuk sholat lagi surau yang ada di kampung ini, Marhan, gitu lah kata si Dato. Marhan juga awalnya kayak ragu gitu. Kok bisa ada orang nggak mau sholat disuruh suruh di sini gitu kan? Iya Datuk cuman bilang kalau orang kampung di sini tuh lebih mentingin ke sawah, dapat duit daripada sholat berjamaah gitu katanya. Terakhirnya disanggupilah itu sama si Marhan demi sang pujaan hati. Surau yang awalnya macem tak bisa terpakai itu jadi bersih dan mengkilap dibikin dua pemuda itu, si Marhan sama si Niko. Tapi keanehan dan kehororan tiba-tiba datang satu persatu tanpa aba-aba dan persiapan. Anehnya, orang kampung itu tuh udah dibujuk pelan-pelan gitu kan untuk sholat di sana. Tapi malah tatapan sinis loh yang dapat semarahan sama si Niko. Suara azan dan bacaan ayat suci dua cowok tuh lah itu memang melelehkan hati para orang kampung di sana. Tapi untuk ke surau itu kayaknya mereka bersumpah, nggak akan pernah lagi ke sana gitu. Kan aneh ya kan. Nah terus si Marhan nih sama si Niko tuh diteror habis-habisan di surau itu yang pintu suraunya diserbu pocong lah. Karena pocong itu hantu bungkus ya kan. Jadilah pakai kepala lah pocong-pocong itu ngotok-ngotok pintu surau itu. Nah terus ada kayak penampakan siluet badan perempuan waktu orang tuh sholat malam gitu. Dengar suara perempuan kayak tercekek gitulah dan banyak lagi lah Awalnya orang itu tuh nggak takut, ya kan. Sampai akhirnya surau itu salah, surau itu memakan korban nggak pandang bulu pokoknya siapa yang pernah sholat di surau itu sekali berucap yang enggak tentang surau itu ya udahlah langsung muka darah orang itu serem kan, ya kan. Emang ada apa sih sama Suro itu, Itulah yang membuat Marhan dan Niko bertahan untuk ya mencari tahu lah sebab musababnya. Niko awalnya mundur nih, tapi setelah tahu cerita asli dari orang yang pernah nggak ikut sholat berjamaah waktu Suro itu pertama kali dibuka lah gitu kan untuk umum kan. Akhirnya dia balik lagi lah untuk menyelamatkan si Marhan sebelum terlambat gitu. Penasaran kalian kan, sama cerita lengkapnya tuh kayak apa? Nah, baca selengkapnya tuh di buku ini ya, Judulnya Surau. Bukunya itu seseru itulah pokoknya
Aku tuh baca cuma sehari aja lah, saking pengen tahu endingnya tuh kayak apa gitu loh. Aku tuh beda garis besar dari novel yang memang aku suka gitu weh, yang kena kali lah di hati aku ini. Dan kalian bakalan tercengang dan terplot twist sama cerita yang ada di buku ini. Kalian bakalan tahu kenapa Datuk Kayo itu alias ayahnya si Salma itu ngotot kali gitu nyuruh Marhan sama si Niko untuk narik orang biar balik lagi sholat gitu di surau. Tapi alasannya sedih weh, tapi ya walaupun gitu caranya sih tetap salah kalau menurutku ya. Jadi apakah si Marhan dan si Niko selamat dari teror mencekam itu Apakah orang itu berdua bisa mengembalikan surau itu sebagaimana mestinya? Terus apakah Marhan tetap jadi menikah sama si Salma? Dan gimana akhir kisah si Dato gitu loh. Selesai lengkapnya kalian bisa baca nih ya weh. Judulnya Surau 360 halaman. Penulisnya itu MVP Mystic apa terbalik ya? Oke, pembahasan kita buat buku ini sampai di sini dulu ya weh. Aku udahin dulu sebelum penghuni Surau ini keluar dari buku karena sadar aku lagi bahas orang itu. Barusan kalian denger nggak sih suara orang kecil kayak gitu? Mak Jang, udah lah weh, cabut dulu aku ya. Cukup sekian video hari ini weh, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam literasi, bukan halusinasi. Halaman ditutup, imajinasi berlanjut. Jangan lupa bernapas weh, biar nggak cengap-cengap, ya kan? Assalamualaikum.